Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan kisruh dalam tubuh Partai Pohon Beringin. Partai Golkar ini melewati masa reformasi selamat, ya. Zaman Pak Harto, penguasa tunggal gitu kan. Ini sepertinya badainya tidak seperti dalam lagu, badai pasti berlalu. Nggak berlalu-lalu nih. Iya. Saya mau tanya dulu dari hati kecil Anda, Bang Ngabalin. Apa yang membuat Anda sekarang berada di kubu ARB? Dari awal, ayah saya kalau sekiranya hidup, dia pasti menyampaikan ahlan wa sahlan. Kami ini anak tentara. Saya memang 5-6 tahun baru di Golkar. Tapi ayah saya pendiri partai ini. Saya memang baru di Golkar. Jadi Anda Tapi sebelumnya saya belajar magang di partai lain begitu ya? Iya, bukan orang baru dalam dunia politik. Saya memilih jalur politik ini sebagai jalur dakwah. Ya. Karena itu kita tahu apa yang kita makan tidak boleh bercampur dengan masalah subhat dan haram. Anda tahu saya 5 tahun di parlemen, kamilah orang yang menolak semua amplop-amplop yang tidak pernah kita tahu dari mana. Karena politik itu dakwah. Tapi Anda nggak dikasih amplop sama ARB? Artinya saya mau katakan bahwa kalau ARB kemudian dengan sama seperti teman-teman lain, kita kayak panitia juga, kemudian pimpinan, wakil sekjen, itu biasa. Kalau yang hak memang hak. Tidak ada masalah, tidak ada. Nah, sekarang begini, saya tidak tahu, ini masalah penilaian ya. Anda yang bisa mengklarifikasi, karena Anda kan di dalam, Anda berada di dalam. Yang di luar, ada sebagian pendapat mengatakan bahwa, sering kita diskusikan juga di sini, apa sih sebenarnya yang dipegang erat sama ARB, ngotot banget pengen jadi ketum partai, asumsi kita bahwa ini karena kasus soal perusahaannya lah, apa segala macam, sampai nggak punya apa lagi yang bisa dipegang selain Partai Golkar. Saya terakhir 3 kali, termasuk tadi terakhir dengan Pak Abu Rizal Bakri. Kemarin kami rapat harian di DPP Golkar. Dan publik juga tahu kami mengundang media massa. Dan pada waktu tadi malam tersebar isu tentang beliau mengundang para pemret-pemret untuk menyampaikan pengunduran diri. Saya sebelum ketemu pun saya selalu bilang, ini pasti bohong dan tidak mungkin. Siapa lagi yang hendak memainkan peran-peran baru ini cara gini. Saya harus bertemu kemudian menyampaikan ke Bang Ical, sudah Lali, ini barang kan normal berjalan dengan baik. Umur abang ini juga sudah umur-umur seperti begini. Mari panggil teman-teman, kita duduk bicara dengan baik. Tidak kita mati bawa ini barang. Ini Golkar ini harus ditinggalkan untuk generasi yang baik. Kita mungkin punya salah, mungkin kita kalau punya gitu bisa hilaf. aja dengan legowo dilepaskan aja. Bukan soal salah benar siapa, tapi ini untuk Golkar ke depannya. Mau nggak kira-kira? Tapi itu tidak bagus bagi sistem perpolitikan, tidak bagus bagi pendidikan pelajaran, Pak. Oke. Bagi generasi Artinya kita. ARB tidak akan mundur ya? Orang ini secara de jure, secara de facto, secara hukum dalam proses anggaran dasar rumah tangga sebagai ketua umum DPP Partai Golkar yang sah, yang seringkali saya bilang bukan abal-abal, munasnya bukan abal-abal, dia resmi. Persoalannya kan sekarang adalah apakah Kementerian Hukum dan HAM itu tidak ikut memainkan peran politik untuk mencegah kemudian tidak mendaftarkan Partai Golkar dalam sistem administrasi negara. Tahan di situ Bang, biar clear, selesai. Saya minta konklusi dari Prof. Ikrar, silakan. Ya, lagi-lagi saya katakan bahwa ini kan pertarungan mendapatkan legitimasi ya. Bukan cuma legitimasi dari pemerintah atau legitimasi yang diresmikan oleh pemerintah, tapi juga legitimasi dari anggota Partai Golkar atau pendukung Partai Golkar sendiri ya. Nah, dalam pertarungan legitimasi itu kita perhatikan ya, ini dua-duanya sama-sama tidak mau mundur. Dan buat saya lagi-lagi, ini nanti kita lihat aja apakah Rapimnas besok sampai hari Senin itu ya, itu benar-benar menghasilkan satu keputusan yang kemudian menyelesaikan persoalan internal Golkar ya, sekali dan kemudian untuk seterusnya. Termasuk memutuskan Munas begitu? Betul ya. Tapi lagi-lagi kalau kemudian ternyata lagi-lagi Rapimnas itu juga tidak didukung oleh kekuatan mayoritas dalam Partai Golkar, itu juga menjadi suatu yang dipertanyakan juga, termasuk juga dalam kubu yang Agung Laksono itu ya, yang nanti akan diputuskan malam ini di rumahnya Habibie. Jam 8 ya. Jadi lagi-lagi, tapi yang buat saya yang harus dipikirkan oleh teman-teman Partai Golkar ya, bagaimana menyelamatkan legitimasi politik Partai Golkar di daerah itu, karena biar bagaimanapun dulu kekuatan Golkar itu adalah kekuatan di daerah. Iya, ya. betul. Jadi Akar kekuatannya. Betul. Nah, tapi kemarin dari Pilkada serentak 2015 ya, itu boleh dikatakan Golkar keteteran. Jadi itu satu fakta politik. Nah, apakah kemudian Golkar juga akan kehilangan kaki-kaki kekuatan politiknya di daerah pada 2017 itu? Ya inilah yang akan menentukan. Yang jelas kita menunggu
bukan warisan konflik, ya kan? Don. Bang Abalin, saya harus mengakhiri diskusi kita. Ya, nanti dianggap Golkar yang blocking time di sini kan. Terima kasih buat Anda, sukses acaranya besok. Prof, terima kasih juga, sampai ketemu lagi. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kita terkait dengan Partai Golongan Karya. Masih informasi dan suasana masih terus berkembang.